Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Pada pembelajaran kali ini kami akan membahas materi persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak ini diajarkan di kelas 10 mata pelajaran matematika wajib ya. Cuma di video kali ini nanti kita akan jelaskan sebagian kecil saja ya, yaitu pada konsep daripada nilai mutlak sendiri. Konsep daripada nilai mutlak itu sendiri bagaimana ya, sebagai awal di tahun ajaran baru ini 2021-2022. Oke, untuk yang selengkapnya bisa disimak di video selanjutnya. Oke, bagaimana konsep daripada nilai mutlak ya? Oke, kita ambil suatu contoh masalah ya. Apabila seorang anak ya, ini kita ambil contoh daripada konsep nilai mutlaknya. Apabila ada seorang anak ini melakukan suatu kegiatan naik dan turun tangga ya. Suatu kegiatan naik turun tangga yang dilakukan oleh seorang anak ya, dari proses dia diam ya, kemudian dari diam kemudian anak itu naik 5 tangga, kemudian turun ya. Setelah naik 5 tangga dia turun 3 tangga. Nah, setelah turun 3 tangga dia naik lagi 6 tangga. Dia naik 6 tangga lagi. Suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang anak ya. Setelah dia naik 6 tangga lagi, ternyata dia turun lagi ya. Turun 9 tangga. Namanya anak kecil berarti kan biasa ya naik turun tangga ya, saking senengnya. Nah, bagaimana kita melihat suatu permasalahan ini ya? Yang pertama kita bisa membuat sketsa ya. Kalau kita berbicara matematika, kita nanti buat sketsa gambarnya yang menggambarkan proses naik turun tangga dari anak tadi. Yang keduanya ya, kita bisa mencari posisi ya, mencari posisi akhir anak tersebut, posisi akhir anak tersebut ya, saya singkat-singkat saja, dari posisi semula. Dari posisi semula. Yang ketiga, kita bisa mencari ya, yang kaitannya dengan nilai mutlak itu nanti adalah yang poin ketiga ini, yaitu berapa tangga yang dinaik turuni ya. Berapa tangga yang dinaik turuni. Oke. Ini kalimatnya ya kalimat sendiri ya, istilah dinaik turuni anak tersebut. Oke. Kalau kita melihat dari soal ini ya, kita bisa menggambarkan ya secara sketsa untuk poin pertama ya. Kita buat sebuah garis misalkan ya. Titik nolnya kita buat di tengah seperti ini ya, sebagai gambaran saja. Anak tersebut dari posisi diam, berarti kita ibaratkan dia posisinya berada di 0, kemudian naik 5 tangga ya. Naik 5 tangga berarti kita ambil 5 titik ke kanan. Kalau naik kita sepakati ke kanan karena arahnya positif. Kalau turun ya, karena turun berarti kita sepakati arahnya negatif, nanti ke kiri. Kita ambil 5 titik, 1, 2, 3, 4, ini agak ke kanan lagi 5 ya. Ini gambarnya kurang lurus, mohon maaf ya, ini cuma ini saja, tapi nanti di
buku anak-anak atau teman-teman silahkan pakai penggaris biar gambarnya rapi ya. Ini 1 satuan, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini ya. Kemudian anak ini naik 5 tangga dari posisi diam, berarti kan dia ke arah kanan ya, sejauh 5 seperti ini. Nah, setelah dia naik 5 tangga, ternyata anak ini turun ya, yaitu turun 3 tangga. Tadi sudah naik 5 tangga, sekarang turun 3 tangga. Kalau turun berarti arahnya ke kiri ya, kita sepakati. Dari posisi dia di 5 ya, kemudian dia turun ke kiri ya, sejauh 3 tangga. Berarti di sini ya, di titik 2. Karena kita melihatnya satuannya 1, 2, 3. Ini dia turun 3 tangga. Kemudian dia naik lagi 6 tangga. Oke. Berarti dari posisi 2 dia naik ke kanan berarti ya. Kita ambil sebanyak 6 satuan. Ini masih kurang, kita lengkapi lagi. Ini 6, 7, 8, 9 gitu. Enggak apa-apa. Ya. Dari posisi 2, nah sekarang anak ini naik 6 tangga, berarti 6 satuan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, posisinya sekarang karena dia naik 6 tangga, dia berada di titik 8. Oke. Dia berada di titik 8. Panah ini menunjukkan dia naik atau turun. Di ini ya. Nah, kemudian setelah dia naik 6 tangga, dia turun lagi 9 tangga. Berarti ke kiri sebanyak 9 satuan ya. Ini kita lengkapi, takutnya nanti kurang ya. Min 1, ini min 2 dan seterusnya. Nah, karena dia turun 9 tangga, berarti dari posisi 8 kita hitung 9 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, posisinya berada di min 1. Berarti dari titik 8 kemudian dia ke kiri ya, lurus jadi sampai dia punya min 1 seperti ini. Nah, dari sini kita bisa peroleh gambaran ya bahwa ya seperti ini adalah sketsa proses seorang anak itu naik turun tangga ya. Naik turun seperti itu. Nah, ini adalah sketsanya. Sekarang untuk menjawab yang kedua, bagaimana posisi akhir anak tersebut dari posisi semula. Nah, posisi akhir dari anak tersebut berada di titik min 1. Titik semulanya adalah 0. Nah, sehingga kita bisa membuat kesimpulan ya, bagaimana cara mencari posisi akhir dari posisi awal ya. Oke, seperti ini ya. Karena dia kita ibaratkan dalam variabel X saja ya, masalah kedua ini ya. Apabila anaknya itu naik berarti dia positif, kalau turun berarti negatif seperti itu ya. Untuk mengetahui posisi akhirnya, pertama dia naik 5 tangga berarti positif 5 ya. Kemudian ditambah, karena dia turun 3 tangga berarti ditambah dengan negatif 3 seperti ini. Kemudian dia naik lagi 6 tangga berarti ditambah 6. Ditambah lagi turun berarti negatif 9. Seperti ini ya. Sehingga tinggal kita jumlahkan 5 ini kan jadinya negatif ya. 5 min 3 hasilnya 2. 2 ditambah 6 8 ya. 8 dikurangi 9 ya, jadinya adalah min 1. Oke, jadinya adalah min 1. Nah, berdasarkan masalah ini, jadi pergerakan akhir anak dari posisi awal ya, ini sebanyak 1 satuan ya. Posisi anak dari posisi awal sampai posisi akhir ini pergerakannya adalah 1 satuan saja. Oke, atau 1 tangga saja seperti itu ya.
Nah, untuk masalah ketiga ini kita nanti kaitannya dengan masalah nilai mutlak ya. Karena tangga yang dinaik turuni anak tersebut ada berapa seperti itu ya. Jadi banyak tangga yang dinaik turuni anak tersebut ini merupakan konsep nilai mutlak ya, konsep nilai mutlak karena banyak tangganya saja yang dihitung, bukan arahnya. Maksudnya seperti itu ya. Jadi arahnya positif negatifnya kita tidak mempertimbangkan, yang dihitung adalah tangganya saja yang dilewati ya. Sehingga banyaknya tangga tersebut ya bisa kita nyatakan sebagai berikut. Oke. Sekarang banyak tangga ini sama dengan ya nilai mutlak 5 ya. Entah dia naik atau turun nggak diperhitungkan, yang penting dia menempuh berapa tangga ditambah dengan tadi turun jadinya negatif ya. Cuma nanti dia dimutlakan. Kalau mutlak nanti dia nilainya akan positif. Kemudian naik lagi 6 tangga ditambah dengan dia turun 9 tangga seperti ini. Nah, inilah konsep nilai mutlak ya. Jadi kita nggak mempertimbangkan negatifnya, yang negatif juga jadi positif ya. Min 3 ini kalau dimutlakan jadinya positif 3. Kemudian ini 6 ditambah min 9 ini jadinya 9. Oke ya. Jadi total semuanya ada 23 tangga. Seperti ini ya. Oke. Ini adalah konsep daripada nilai mutlak. Nah, sekarang bagaimana dengan definisi aslinya ya? Definisi asli daripada nilai mutlak ya. Kita tuliskan dulu untuk definisi dari nilai mutlak. Definisi nilai mutlak. Oke. Misalkan ini definisi formalnya. Misalkan X ini suatu bilangan real. Bilangan real anak-anak sudah menemui istilah ini dari SMP ya. Kemudian nilai mutlak ini maksudnya nilai mutlak ya. Dari suatu bilangan X, nilai mutlak dari suatu bilangan X ditulis dengan simbolnya seperti ini ya. Ada garis lurus 2 yang dia ini mengawal si X. Oke, ini adalah nilai mutlak X dan didefinisikan seperti ini ya. Nilai mutlak X ya. Ini sama dengan ada 2. Yang pertama X, yang kedua adalah min X. Nah, bagaimana kalau ada 2 ya? Apabila X lebih dari sama dengan 0, maka dia definisinya menggunakan yang atas, dan jika nilai X-nya kurang dari 0, nanti definisinya menggunakan yang bawah ya, yaitu min X seperti ini. Oke. Nah, kita ke contoh soal ya. Contoh soal lagi. Nomor 1 misalkan.
tentukan nilai dari yang A, misalkan nilai mutlak 5 dikurangi 7 ya. Yang B misalkan nilai mutlak min 2 ditambah dengan nilai mutlak 8. Oke, seperti ini. Kita langsung jawab saja ya. Nilai mutlak 5 min 7 berarti hasilnya adalah min 2 ya. Karena tadi kita sudah mengerti bahwa kalau nilai mutlak min 2 nanti jadinya adalah positif 2. Atau kita menggunakan definisi yang ini ya. Ya, karena nilai mutlaknya ini X min 2 ini kurang dari 0 ya, berarti kita pakainya yang min X. Min X berarti min dalam kurung min 2 sehingga hasilnya adalah 2 ya. Jadi kita menggunakan definisi min X artinya min dalam kurung min 2 seperti itu. Kemudian untuk yang B nilai mutlak min 2 ditambah 8 ya, sama seperti yang di atas tadi dengan menggunakan definisi. Untuk min 2 itu kan nanti jadinya pakai yang sifat kedua ini ya, min X, atau kalau saya tuliskan min dalam kurung min 2 seperti ini ditambah, kalau ini nilai mutlak 8 kita menggunakan yang definisi pertama yaitu X saja karena X nya ini positif ya, jadi langsung 8 seperti ini. Kalau ini mau dijabarkan min 2 jadinya kan 2 ditambah 8 berarti sama dengan 10 seperti ini ya. Jadi intinya konsep nilai mutlak ini tidak ada negatif ya, semuanya menjadi positif seperti itu. Nah, kita ke soal yang kedua. Soal kedua, misalkan tuliskan atau tulis dalam bentuk definisi, dalam bentuk definisi ya, dalam bentuk definisi nilai mutlak. Yang A fx sama dengan x plus 2 seperti ini. Yang B fx sama dengan 3x min 1. Oke, seperti ini ya. Nah, biar lebih singkat saya tulis di sini sekalian atau kita jawab di sini sekalian ya. Yang pertama untuk nilai mutlak x plus 2. Bagaimana cara menyelesaikan ini apabila menggunakan definisi ya. Oke. Yang pertama ini saya kerjakan di sini saja, sebelah kanan ini saya garis untuk menjawab soal nomor 2 yang A di sini ya. Oke. Yang pertama untuk fx sama dengan x plus 2. Oke. Nilai mutlak x plus 2. Oke. Sesuai dengan definisi ya. Karena ini ada 2, berarti kita juga sama menuliskan ada 2. Ya, yang pertama adalah x. Artinya kalau ini nilai mutlak x hasilnya x dan min x, berarti kalau nilai mutlaknya x plus 2, berarti di sini x plus 2 ya. Yang satunya adalah negatifnya, tapi harus dikurung karena lebih dari satu suku, karena ini ada 2 suku ya. Berarti min dalam kurung x plus 2 seperti ini. Ada 2 definisinya. Nah, yang atas itu apabila ya lebih dari sama dengan 0, jadi koma x plus 2 ini tidak cukup ya, tapi saya ini paksakan nggak apa-apa. Yang penting yang melihat video ini semoga bisa memahami maksud saya. Yang kedua ini apabila x plus 2 nya kurang dari 0 seperti ini. Untuk kasus yang kedua ini apabila x plus 2 nya kurang dari 0. Oke. Nah, ini biar ringkas, ini berarti ekuivalen, ini tanda ekuivalen ya, atau persamaan. X plus 2 kita tulis lagi nilai mutlaknya seperti ini, sama dengan ya, ada panah seperti ini. Yang pertama x plus 2 masih sama ya,
Oke. Kalau ini kita sederhanakan. Kalau X plus 2 lebih dari sama dengan 0, berarti X-nya ya plus 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi X lebih dari atau sama dengan min 2. Seperti itu biar ringkas dan juga kita mudah memahaminya ya. Kemudian yang ini kedua ya. Yang kedua adalah min dalam kurung X plus 2. Berarti ini min X ya, min X min kali plus kan nanti jadinya min juga. Jadi min X min 2 seperti ini ya menyederhanakannya. Nah, ini apabila X plus 2 kurang dari 0 ya, berarti X kurang dari 2-nya kita pindah ke ruas kanan, berarti min 2 seperti ini. Ini sudah menyelesaikan untuk soal nomor 2A. Sekarang bagaimana soal nomor 2B-nya? Oke, kita kerjakan soal nomor 2B. Langkahnya sama ya. Ini nilai mutlak 3x min 1 ya. Kita buat dua definisi. Yang pertama adalah 3x min 1 ya. Yang kedua adalah min, ini langsung ya, nggak apa-apa ya. Berarti min 3x ya. Karena nanti min ketemu min jadinya berarti plus seperti ini. Ini kalau langsungan. Nanti silakan anak-anak atau yang menonton video ini dijabarkan dulu. Jadi min dalam kurung 3x min 1. Nanti hasilnya sama ya. Min 3x plus 1. Nah, untuk yang pertama 3x min 1 ini 3x min 1 ini kan lebih dari sama dengan 0. Seperti ini. Oke, yang kedua berarti 3x min 1 ini kurang dari 0. Seperti ini ya. Kita bisa menyederhanakannya dengan cara ekuivalen ya. 3x min 2 ya, bersama dengan yang atas. Di sini ada dua panah juga. Yang pertama 3x min 1 ya. Ini untuk x-nya ya, karena 3x min 1 lebih dari sama dengan 0, nanti min 1-nya pindah ke ruas kanan jadi 1. Berarti 3x lebih dari sama dengan 1 ya, atau ini ekuivalen 3x lebih dari sama dengan 1, berarti x lebih dari sama dengan 1/3 seperti ini ya, sampai paling sederhana. Kemudian yang kedua adalah min 3x plus 1 ya. Min 3x plus 1 ini untuk 3x min 1 kurang dari 0, berarti langkahnya sama dengan yang atas. Kita langsung saja, nanti hasilnya adalah x kurang dari ya, kalau ini lebih dari sama dengan 1/3, berarti yang bawah kurang dari 1/3. Oke, seperti ini saja untuk menjawab soal nomor 2B ya. Nah, sekarang kita ke soal ketiga misalkan ya. Soal ketiganya oke, kita ke soal ketiga. Jika ini melanjutkan yang tadi ya. Jika x ini kurang dari 2, kita diminta menyederhanakan bentuk daripada nilai mutlak 3x ditambah 5 dikurangi x ditambah x min 3. Oke, kita diminta menyederhanakan ini. Ini tanda seru ya. Oke. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, tentunya dengan definisi ya. Dengan definisi. Oke, definisi. Oke, ini kita ambil warna kuning saja. Oke. Jika x kurang dari 2. Oke ya. Jika x kurang dari 2. Nah, yang pertama untuk kasus nilai mutlak 3x min 6 ya. 3x min 6 ini kan sebenarnya ya, ini uret-uretannya saja,
ada dua. Yang pertama 3x min 6, yang satunya adalah min 3x 6. Yang pertama ini apabila 3x ya min 6 lebih dari sama dengan 0. Yang ini berarti 3x min 6 kurang dari 0. Nah, ini kan ekuivalen dengan 3x lebih dari sama dengan 6. Ekuivalen juga dengan x lebih dari sama dengan. Berarti yang bawah ini ekuivalen dengan x kurang dari 2. Langsung aja seperti itu. Karena di sini dibutuhkannya adalah x kurang dari 2, ya. Berarti untuk nilai mutlak 3x min 6 kita menggunakan yang kedua, yaitu min 3x plus 6. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian sama seperti yang pertama ini, yang kedua juga sama, 5 min x. Ini kan aslinya ada dua definisi. Yang pertama 5 min x, yang satunya adalah min 5 plus ini. Ya. Yang ini jika 5 min x lebih dari sama dengan 0, yang bawahnya adalah 5 min x kurang dari 0. Oke, ini ekuivalen dengan min x lebih dari sama dengan min 5, ya, atau ekuivalen dengan min x lebih dari sama dengan min 5, berarti x tandanya berubah ya, kurang dari atau sama dengan berapa? 5, seperti itu. Nah, berarti kalau yang atas x kurang dari sama dengan 5, berarti ini nanti ekuivalen dengan x lebih dari 5, ya. Karena di sini dibutuhkannya x kurang dari 2, berarti yang memenuhi kan yang x kurang dari sama dengan 5. Yang memenuhi adalah yang pertama. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga juga sama, nilai mutlak x min 3. Ini sebenarnya ada dua definisi, tapi nanti kita gunakan salah satu. Bisa x min 3, ya. Bisa juga min x plus 3. Cuma yang cocok nanti harus sesuai dengan x kurang dari 2. Yang ini kan untuk x min 3 lebih dari sama dengan 0, ini sama ya, cuma ini kurang dari 0, seperti itu. Kalau kita ekuivalenkan ya, x min 3 lebih dari 0 berarti x lebih dari sama dengan 3. Yang ini berarti x kurang dari 3. Diperlukan kurang dari 2, berarti yang memenuhi yang kedua, seperti itu ya. Jadi langsung saja yang kita gunakan ya untuk menjawab soal tersebut, yaitu jika x kurang dari 2 ya, maka yang kita gunakan adalah ini yang pertama, min 3x plus 6, seperti ini, ditambah dengan 5 min x ya, ditambah dengan min x plus 3. Oke, seperti ini ya. Ini bukan sama dengan langsung, harusnya ditulis dulu soalnya ya. Tapi ini karena nggak muat, jadi di sini harusnya ada nilai mutlak 3x min 6 ditambah 5 min x ditambah x min 3. Oke, biar jelas masalahnya apa gitu ya, jadi ditulis dulu. Oke, langsung saja. Min 3x yang sesuku dijumlahkan ya, yang sukunya sama dijumlahkan. Min 3x dengan min x ya, berarti min 4x dengan min x lagi berarti min 5x ya, min 5x. Kemudian 6 ditambah 5 ya, 11. 11 ditambah 3 berarti 14. Oke. Jadi jawabannya adalah ini, min 5x plus 14. Oke. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.